Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajif dengan NPM 203 104 0088 dengan teman saya bernama Muhammad Martin Barlian dengan NPM 203 104 0091, Vina Rahmasari dengan NPM 203 104 0092, Riswanda 203 104 0076, dan Siti Hardianti dengan NPM 203 104 0094 akan membahas sedikit tentang Public Relation Politik yang dipandu dengan mata kuliah Komunikasi Politik dengan dosen pengampu Angga Natalia MIP. Yang pertama ada pengertian relation politik. PR atau pengertian relation politik merupakan proses manajemen bagi organisasi maupun individu. Kaitannya dengan tujuan politik dengan menggunakan komunikasi dan aksi, harapannya dapat memperoleh tujuan utama melalui hubungan dan reputasi yang baik atau citra positif. Dalam hal ini, tujuannya tentu saja untuk membangun citra positif suatu partai atau seseorang tokoh politik sehingga masyarakat dapat memberikan dukungannya. Public relation adalah seni mengelola hubungan. Ia lahir dari dimensi konteks komunikasi. Oleh karena itu, kajian mengenai public relations sejatinya adalah kajian tentang efektivitas hubungan dan bukan mengenai efektivitas pilihan pesan. Semakin kompleksnya kehidupan politik yang seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi menyebabkan hubungan antara politisi dengan khalayak sebagai calon pemilih semakin berjarak. Ketika pertemuan dalam konteks fisik tidak lagi dapat diciptakan dengan mudah, maka dibutuhkan media yang tepat untuk menyapa khalayak dengan pesan-pesan politik yang sesuai. Strategi public relation politik. Strategi public relation politik adalah sebuah proses manajemen dengan cara menggabungkan komunikasi dan aksi, sehingga tujuan politiknya dapat tercapai, yaitu untuk mendapatkan kepercayaan dan penerimaan publik melalui citra yang positif. Strategi biasanya muncul atau mengacu pada konsep atau rencana umum untuk program yang didesain guna mencapai suatu tujuan. Taktik mengacu pada level operasional, yaitu kejadian aktual dan juga metode yang dipakai untuk mengimplementasikan sebuah strategi. Strategi kaitannya dengan komunikasi sendiri memiliki tujuan sentralnya. Menurut Page dikutip dalam Effendi 1999 pada 32 mengemukakan tujuan utama strategi komunikasi adalah sebagai berikut. Yang A, to sure understanding, yaitu untuk memberikan pengaruh kepada komunikasi melalui pesan-pesan yang disampaikan untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi. Yang B ada to establish SMT, yaitu setelah komunikasi menerima dan mengerti pesan yang disampaikan, pesan tersebut perlu dikukuhkan di benak komunikan agar menghasilkan feedback yang mendukung pencapaian tujuan komunikasi. Yang C ada to motive action, yaitu komunikasi selalu memberikan pengertian yang diharapkan dapat mempengaruhi komunikan sesuai dengan keinginan komunikator. Dalam strategi PR politik yang dalam hal ini bertujuan untuk memberikan citra positif seorang bupati dalam benak masyarakat. Adapun elemen yang digunakan sebagai strategi dalam public relation yaitu A. Strategi media. Sebuah wilayah tertentu saja memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Untuk mencapaikan pesan pada suatu masyarakat juga diperlukan media yang beragam. Tidak hanya melalui media elektronik, cetak maupun media internet, tetapi dengan pencapaian secara tatap muka atau langsung. Ketepatan dalam memilih media yang digunakan merupakan suatu faktor keberhasilan dalam publikasi. Pemberitaan tentang politik melalui media dapat memberi kesadaran kepada masyarakat. Yang B ada strategi produk pesan. Pesan merupakan faktor yang penting dalam sebagai strategi pencitraan. Menurut Wilbur Schramm, mengajukan syarat-syarat berhasilnya sebuah pesan yaitu yang pertama, pesan harus direncanakan dan disampaikan sedemikian rupa sehingga pesan itu dapat menarik perhatian publik. Yang kedua, pesan haruslah menggunakan tanda-tanda yang sudah dikenal oleh komunikator dan publik sehingga kedua pengertian dua-dua dapat
bertemu. Yang ketiga, pesan harus membangkitkan kebutuhan publik. Yang keempat, pesan harus menyarankan suatu jalan atau solusi untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi publik. Selanjutnya ada aktivitas public relation politik. Yang pertama, manajemen tema. Jika kita mengambil persepsi para pelaku politik dan media sebagai sebuah ukuran, maka terlihat bahwa yang ditekankan dalam humas politik itu adalah manajemen tema dan realisasi keputusan-keputusan politik. Manajemen tema dapat disebut sebagai tujuan utama humas politik dalam budaya komunikasi politik. Tema politik yang sudah dibentuk oleh setiap pelaku lembaga atau setiap partai politik dimanage oleh seorang humas. Yang kedua, mempengaruhi opini media selain manajemen tema. Tujuan kegiatan humas politik adalah memberikan pengaruh secara langsung terhadap opini media. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika reaksi terhadap agenda media dan penonjolan perhatian sangat dipentingkan oleh humas politik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, media digunakan oleh seorang humas politik untuk menciptakan image positif di mata masyarakat, sehingga humas politik harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini media. Mempengaruhi opini media sama pentingnya dengan mempengaruhi opini masyarakat. Hal ini dikarenakan media merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk opini masyarakat. Yang ketiga, ada berusaha mendapatkan dukungan politik untuk sebuah partai politik. Humas politik melakukan aktivitas dalam upaya untuk mendapatkan dukungan politik baik dari masyarakat umum, tokoh-tokoh penting maupun dari partai politik yang lain. Dengan adanya dukungan politik masyarakat, maka keberadaan partai politik tersebut akan terus eksis di kancah dunia perpolitikan. Yang keempat, membangun hubungan yang baik antara para pelaku politik. Melakukan aktivitas dalam rangka membangun hubungan antar pelaku politik, humas politik harus membangun dan menjaga hubungan politik yang baik dengan para pelaku politik sehingga terwujud hubungan yang harmonis. Ketika terjadi kesalahpahaman atau konflik antar pelaku politik atau partai politik, tugas humas politiklah untuk mencari jalan atau upaya dalam menyelesaikan kesalahpahaman atau konflik tersebut. Yang kelima, memberikan perhatian atau suasana positif. Humas politik harus melakukan kegiatan atau aktivitas yang dapat memberikan perhatian atau suasana positif mengenai sebuah kegiatan politik atau lembaga partai politik. Berbagai upaya dapat dilakukan oleh humas politik dengan memanfaatkan media untuk memberikan kesan yang positif kepada masyarakat atau pelaku politik lainnya. Perbedaan public relation politik dengan komunikasi politik. Perbedaan yang signifikan di antara keduanya ialah bahwa komunikasi politik tidak membutuhkan adanya fungsi manajemen sebagai kegiatan dalam proses pengolahan komunikasi. Perbedaan lainnya ialah dalam politik, konsep kekuasaan atau power merupakan sumber daya langka yang diperebutkan sehingga melahirkan konflik. Dalam pendekatan PR politik, konflik merupakan krisis yang pasti dapat diselesaikan dengan membangun relationship. Sekalipun memberi kesan naif, namun public relation meyakinkan bahwa dialog akan membuahkan mutual understanding sehingga pada akhirnya dapat terpenuhi mutual yang benefit. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang public relation politik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.